Hujan di Jakarta tidak pernah romantis bagi mereka yang miskin. Hujan berarti atap bocor. Hujan berarti lantai tanah yang berubah menjadi bubur lumpur. Dan malam ini, hujan turun seperti cambuk yang menghukum atap seng rumah petak itu. Di dalam ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter, Sari duduk bersimpuh, menampung tetesan air dengan ember plastik yang sudah pecah pinggirnya. Usianya baru 40 tahun, namun guratan di wajahnya menceritakan kelelahan selayaknya wanita 60 tahun. Matanya redup, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Di sudut ruangan, duduklah Laras. Tuhan sepertinya sedang bercanda saat menciptakan Laras. Di tengah kekumuhan gang sempit yang bau selokan ini, Laras tumbuh mekar dengan kecantikan yang menyakitkan mata. Kulitnya kuning langsat, bersih tanpa noda. Rambut hitamnya lurus jatuh hingga pinggang, berkilau meski hanya dicuci dengan sampo sasetan murah. Namun, bagi Sari, kecantikan Laras bukanlah anugerah. Itu adalah bahaya. Sari tahu betul tatapan mata laki-laki di kampung ini. Tatapan lapar, tatapan yang ingin memetik bunga itu, meremasnya, lalu membuangnya setelah layu. Karena itulah, Sari menjadi tameng yang keras. Dia bekerja serabutan, menerima pesanan catering, mencuci baju tetangga, apapun. Asal Laras bisa tetap kuliah. Asal Laras bisa terbang keluar dari kubangan lumpur ini. Tapi malam itu, pertahanan Sari runtuh. "Bu," suara Laras terdengar lirih, nyaris tertelan suara hujan. "Uang semesteran terakhir besok. Kalau tidak bayar, Laras harus cuti." Sari menatap putrinya. Hatinya hancur berkeping-keping. Dompetnya kosong, hutang di warung sudah menumpuk. "Maafkan ibu, Nduk," bisik Sari. Air matanya menetes, bercampur dengan air hujan yang merembes di pipinya. Di saat keputusasaan itu mencapai puncaknya, iblis datang mengetuk pintu. Bukan dengan tanduk dan ekor, tapi dengan mobil mewah dan senyum ramah. Namanya Bram, seorang pria paruh baya, 45 tahun, dengan kemeja licin dan aroma parfum musk mahal yang mampu mengusir bau apek di rumah mereka. Bram awalnya adalah pelanggan catering Sari, tapi matanya yang tajam tidak hanya melihat menu makanan, dia melihat kerapuhan Sari. Dan lebih dari itu, ekor matanya menyangkap Laras. Bram datang bak malaikat penolong. Dia melunasi tunggakan kontrakan, dia membelikan beras sekarung penuh. Dia bahkan menawarkan untuk membiayai kuliah Laras. Sari, yang jiwanya sudah kering kerontang akan kasih sayang dan rasa aman, merasa Tuhan akhirnya menjawab doanya. Dia jatuh cinta pada kebaikan Bram, atau lebih tepatnya, dia jatuh cinta pada ilusi keamanan yang Bram tawarkan. 3 bulan kemudian, Sari menerima lamaran Bram. Pesta sederhana digelar. Sari tersenyum bahagia. Laras pun tersenyum lega melihat ibunya tidak lagi menangis. Mereka tidak sadar, mereka baru saja menyerahkan leher mereka ke dalam mulut serigala yang sedang menyamar. Kehidupan mereka berubah drastis. Dari gubuk reot, mereka pindah ke rumah Bram. Sebuah rumah bertingkat 2 dengan pagar tinggi yang memisahkan mereka dari dunia luar. Lantainya marmer dingin, perabotannya jati tua yang berukir rumit. Awalnya semua terasa seperti mimpi indah. Makan enak, tidur di kasur empuk, baju-baju bagus. Tapi insting seorang wanita muda tidak bisa dibohongi. Laras mulai merasakan ada yang salah. Bram adalah ayah tiri yang terlalu baik. Setiap makan malam, Bram akan duduk di ujung meja. Sari duduk di sampingnya, sibuk bercerita dengan riang. Tapi mata Bram, mata itu tidak tertuju pada istrinya. Mata itu lurus menatap ke seberang meja, ke arah Laras. Bram menatap cara Laras menyendok nasi, menatap bibir Laras yang basah saat minum air.
Tatapan itu intens, lengket, menjajah. Suatu sore, Bram memanggil Laras. "Laras, ini ayah belikan baju tidur baru, bahan sutra, biar tidurnya nyenyak," kata Bram sambil menyodorkan sebuah bungkusan. Saat Laras membukanya, wajahnya memerah. Itu bukan piyama biasa, itu lingerie tipis dengan potongan dada rendah. "Ayah, ini terlalu terbuka," tolak Laras sopan. Wajah Bram berubah dingin, senyumnya hilang. "Ayah sudah keluar uang banyak buat bahagiakan kamu. Kamu mau menolak rezeki? Ibumu pasti sedih kalau tahu kamu tidak menghargai pemberian suaminya." Lagi-lagi nama ibu dijadikan senjata. Dengan berat hati, Laras menerimanya. Dan sejak saat itu, teror psikologis dimulai. Laras sering mendengar langkah kaki di luar kamarnya saat tengah malam. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu Laras. Laras menahan nafas di balik selimut. Dia bisa melihat bayangan kaki Bram dari celah bawah pintu. Pria itu hanya berdiri di sana, diam. Mungkin sedang menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan nafas Laras, membayangkan apa yang ada di balik dinding kayu itu. Suara gagang pintu diputar pelan. Klik. Untungnya, Laras selalu mengunci pintu. Hingga suatu pagi, Bram berkata sambil mengoles selai di rotinya. "Sari, kunci kamar Laras macet. Nanti saya copot dulu ya. Bahaya kalau ada kebakaran dia terkurung." Sari yang polos dan terlalu mencintai suaminya mengangguk setuju. "Iya mas, demi keselamatan." Hari itu, Laras kehilangan benteng terakhirnya. Pintu kamarnya tidak bisa dikunci lagi. Dia hanya bisa mengganjalnya dengan kursi. Setiap malam dia tidur dengan menggenggam gunting di bawah bantalnya. Di tengah ketakutan yang mencekik itu, sebuah harapan muncul. Dinda, sahabat SMA Laras, mengabarkan akan berkunjung. Dinda bekerja di luar kota. Bagi Laras, Dinda adalah kebalikan dari dirinya. Jika Laras lembut seperti air, Dinda keras seperti batu karang. Saat Dinda tiba dengan motor sport dan jaket kulit hitamnya, suasana rumah itu langsung berubah tegang. Dinda adalah anggota Satuan Reserse Kriminal Khusus. Pekerjaannya memburu bajingan, preman, dan teroris. Matanya terlatih melihat kejahatan, bahkan yang tersembunyi di balik senyum paling manis sekalipun. Begitu masuk ke rumah itu, Dinda mencium bau bangkai. Bukan bau fisik, tapi atmosfer rumah itu. Dia melihat Laras yang semakin kurus dan matanya cekung ketakutan. Dia melihat Sari yang seperti orang linglung, terlalu sering meminum obat pusing yang diberikan Bram setiap malam. Dan dia melihat Bram. Saat makan malam terjadi perang dingin yang tak kasat mata. Bram mencoba mengintimidasi. "Kamu perempuan kok kerjanya kasar begitu, Dinda? Apa tidak ada laki-laki yang mau menafkahi kamu?" Dinda meletakkan sendoknya. Bunyinya berdenting keras, memecah kesunyian. Dia menatap lurus ke pupil mata Bram. "Saya tidak butuh dinafkahi, Om. Saya bekerja untuk membersihkan sampah masyarakat, terutama sampah yang suka bersembunyi di balik topeng orang baik." Rahang Bram mengeras, urat di lehernya menonjol. Dia tahu, Dinda bukan gadis bodoh seperti Laras atau Sari. Dinda adalah ancaman. Serigala itu menyadari ada pemburu yang masuk ke wilayahnya. Dan serigala yang terancam akan bertindak nekat. 2 hari setelah kedatangan Dinda, malam Jumat, langit seolah bersekongkol dengan kejahatan. Hujan badai turun sangat deras diiringi petir yang menyambar-nyambar. Sore itu, Bram berhasil menyabotase motor Dinda. Dinda terpaksa pergi ke bengkel yang jauh untuk mencari suku cadang, meninggalkan Laras sendirian di rumah. Sari sudah tertidur pulas sejak jam 5 sore. Bram memberinya dosis obat tidur ganda di dalam teh hangatnya. Rumah itu sunyi, hanya ada suara guntur yang menggelegar. Jam dinding berdetak. Tik-tok, tik-tok. Laras haus. Dia mengira Dinda akan segera pulang. Dia memberanikan diri turun ke dapur.
Listrik tiba-tiba padam, gelap gulita. Jantung Laras berdegup kencang. Dia meraba-raba dinding, mencoba kembali ke kamar. Tapi di ujung tangga, sebuah nyala api pematik rokok terlihat, menerangi separuh wajah Bram yang menyeringai. "Dinda tidak akan pulang cepat, sayang," bisik Bram. Suaranya berat, penuh nafsu yang sudah ditahan berbulan-bulan. Laras mundur. "Ayah, jangan, aku anakmu." Bram tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. "Anak, kamu bukan anakku. Kamu adalah bayaranku. Aku sudah keluar uang banyak untuk ibumu yang tua itu. Sekarang giliran kamu yang melayaniku." Bram menerjang. Laras berteriak. Dia berlari ke arah pintu depan, tapi terkunci rapat. Bram menangkap rambut panjang Laras, menyeretnya kasar seperti menyeret karung beras. Laras menjerit histeris, "Ibu, tolong, ibu!" Tapi Sari tidur seperti mayat. Obat bius itu bekerja terlalu baik. Bram menyeret Laras masuk ke kamar tamu di lantai bawah, kamar yang kedap suara. Laras menendang, mencakar, menggigit tangan Bram sampai berdarah. Tapi tenaga gadis 20 tahun itu tidak sebanding dengan pria dewasa yang dikuasai setan. Bram membanting tubuh Laras ke kasur. "Tolong, ya Tuhan, tolong!" isak Laras. "Tuhan tidak ada di sini, Laras," desis Bram sambil menindih tubuh mungil itu. "Cuma ada aku." Suara guntur meledak keras di luar, menutupi jeritan terakhir Laras saat kehormatannya direnggut paksa. Di luar, bunga-bunga di taman berguguran dihantam badai. Di dalam, sekuntum bunga paling indah telah dihancurkan kelopaknya. 1 jam kemudian, Dinda pulang dengan baju basah kuyup. Dia berlari dari bengkel karena perasaannya tidak enak. Pintu depan tidak terkunci. Rumah itu gelap, sepi, terlalu sepi. "Laras?" panggil Dinda. Tidak ada jawaban. Dinda menyalakan senter ponselnya. Dia melihat vas bunga pecah di ruang tengah. Dia melihat jejak seretan di karpet. Jantung Dinda berhenti berdetak sesaat. Dia berlari ke lantai atas. Kamar Laras kosong. Dia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi bawah. Dinda mendorong pintu kamar mandi, dan pemandangan di depannya membuat lututnya lemas. Laras duduk meringkuk di lantai kamar mandi, di bawah guyuran shower air dingin. Bajunya robek-robek. Ada lebam ungu di leher jenjangnya. Ada darah kering di pahanya. Laras tidak menangis. Matanya kosong. Jiwanya seolah sudah pergi meninggalkan tubuhnya. Tangannya memegang sikat lantai yang kasar. Dia menggosok kulit lengannya, menggosoknya dengan kuat, lagi dan lagi, sampai kulitnya lecet dan berdarah. "Laras?" Dinda menjatuhkan tasnya. Laras menoleh pelan. Tatapannya hampa. "Kotor, Din," bisik Laras. Suaranya parau dan pecah. "Badanku kotor. Baunya gak mau hilang. Tolong gosokin, Din. Aku jijik." Dinda, polwan yang biasa melihat mayat termutilasi tanpa berkedip, kali ini menangis. Air matanya tumpah. Dia memeluk tubuh Laras yang menggigil kedinginan. Dia memeluk sahabatnya yang hancur. Detik itu, rasa sedih di hati Dinda berubah wujud. Sedih itu menguap, digantikan oleh api yang menyala merah. Dendam. Dinda berdiri. Dia tidak lagi berpikir sebagai penegak hukum. Dia berpikir sebagai pencabut nyawa. Dia merogoh pinggangnya. Dia mencabut pistol Glock 19 dinasnya. Dia mengokang peluru. Klik, klek. Bram duduk di teras belakang. Dia sedang merokok dengan santai, kakinya diselonjorkan.
Wajahnya terlihat puas, seolah baru saja memenangkan lotre. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia pikir dia raja di istana ini. Dia tidak mendengar langkah kaki Dinda yang mendekat dari belakang. Langkah kaki yang ringan tapi mematikan. Buk! Gagang pistol besi menghantam keras kepala bagian belakang Bram. Darah segar muncrat. Bram tersungkur ke lantai keramik. Rokoknya terlempar. Belum sempat Bram sadar, sebuah sepatu boot militer menginjak lehernya, menekan jalur nafasnya ke lantai. Bram terbatuk-batuk, matanya melotot melihat Dinda berdiri di atasnya. Wajah Dinda bukan lagi wajah manusia, itu wajah malaikat maut. "Kau," Bram mencoba bicara. "Diam!" bentak Dinda. Boh! Sebuah tendangan keras menghujam rusuk Bram. Terdengar bunyi krak tulang patah. Bram meraung kesakitan. "Kau menyentuhnya." Suara Dinda bergetar menahan amarah. "Kau hancurkan masa depannya demi nafsu binatangmu." Dinda menempelkan ujung pistol ke dahi Bram. Jarinya sudah menekan pelatuk setengah jalan. "Beri aku satu alasan kenapa aku tidak boleh meledakkan kepalamu sekarang juga," desis Dinda. Bram, meski kesakitan, masih sempat tersenyum licik. Dia tahu hukum. "Kamu polisi, kamu nggak boleh bunuh orang sembarangan. Kalau kamu bunuh aku, karirmu tamat." "Persetan dengan karir," teriak Dinda. "Jangan!" Sebuah teriakan menghentikan Dinda. Sari berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat pasi. Dia baru saja dari kamar mandi. Dia sudah melihat Laras. Dia sudah mendengar cerita terpatah-patah dari putrinya. Obat tidurnya hilang seketika digantikan oleh adrenalin seorang ibu yang terluka. "Jangan kotori tanganmu dengan darah sampah ini, Dinda," kata Sari dingin. Dia berjalan mendekat. Di tangan Sari ada pisau dapur yang berkilau. Bram melihat istrinya. "Sari, Ma, tolong Papa, Dinda gila." Sari berjongkok di depan Bram. Dia menatap wajah pria yang dulu dia puja. Pria yang dia pikir penyelamat. Ternyata hanyalah iblis yang memangsa anaknya. "Cueh!" Sari meludah tepat di wajah Bram. "Jangan panggil aku Mama. Kamu bukan suamiku. Kamu binatang." Sari menoleh ke Dinda. "Borgol dia, seret dia. Biar dia membusuk di penjara. Biar dia mati pelan-pelan dimakan penyesalan. Kematian terlalu mudah buat dia." Dinda menarik nafas panjang, menahan hasrat membunuhnya. Dia membalikkan tubuh Bram kasar, menarik tangannya ke belakang hingga sendinya berbunyi, dan memasang borgol besi itu sekuat tenaga. "Kamu ditahan atas pemerkosaan dan kekerasan seksual, dan saya pastikan neraka di penjara akan terasa indah dibandingkan apa yang akan saya lakukan padamu di ruang interogasi nanti." Sirine polisi memecah keheningan malam itu. Tetangga berkerumun, berbisik-bisik ngeri melihat Bram diseret keluar dengan wajah babak belur dan penuh darah. Tapi cerita ini tidak berakhir bahagia. Tidak ada pesta, tidak ada tawa. Laras selamat, tapi dia berubah. Gadis yang dulu murah senyum itu kini menjadi pendiam. Dia sering duduk melamun di dekat jendela, menatap kosong ke arah hujan. Luka fisik bisa sembuh dalam hitungan minggu, tapi luka di jiwanya mungkin butuh seumur hidup untuk kering. Sebulan kemudian, di teras rumah kontrakan lama mereka pindah kembali ke sana setelah rumah Bram disita polisi. Laras duduk memeluk lutut. Dinda datang, duduk di sampingnya tanpa bicara, hanya menemani. "Masih sakit?" tanya Dinda pelan. Laras mengangguk. Air mata menetes di pipinya. "Masih, Din. Rasanya kotornya nggak mau hilang." Dinda merangkul bahu Laras. "Kamu nggak kotor, Ras. Kamu korban. Yang kotor itu dia, dan dia sudah membayar harganya. 20 tahun penjara dan hukuman kebiri." Laras menoleh. Dia menatap mata sahabatnya. Untuk pertama kalinya sejak malam jahanam itu, ada sedikit cahaya di mata Laras. Cahaya kecil yang redup, tapi ada. "Den," ucap Laras. "Ya, aku nggak akan mati.
Aku nggak akan bunuh diri cuma karena bajingan itu. Laras menghapus air matanya dengan kasar. Aku akan hidup. Aku akan sukses. Aku akan bahagia. Itu balas dendam terbaikku. Aku mau dia tahu bahwa dia gagal menghancurkan aku. Angin sore berhembus pelan. Di kejauhan, matahari terbenam menyisakan warna merah di langit. Malam akan datang. Tapi mereka tahu, besok pagi matahari pasti akan terbit lagi. Selalu ada harapan bagi mereka yang bertahan.